Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas biografi lengkap Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Mekah. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki adalah salah seorang ulama Islam dari Arab Saudi. Beliau dilahirkan pada tahun 1365 Hijriah atau 1946 Masehi di kota Mekah. Beliau berasal dari keluarga Al-Maliki Al-Hassani yang terkenal. Ayahnya adalah Sayyid Alawi, seorang ulama terkemuka di Mekah dan merupakan salah satu penasihat Raja Faisal, Raja Arab Saudi. Di bawah bimbingan ayahnya, sejak kecil ia sudah belajar Al-Quran. Ayahnya wafat pada tahun 1971. Sayyid Muhammad wafat pada hari Jumat 15 Ramadan 1425 Hijriah di Mekah. Ia dimakamkan di sebelah makam ayahnya dan Sayyidah Khadijah. Dia telah meninggalkan kita pada hari Jumat 15 Ramadan bersesuaian dengan doanya untuk meninggal dunia pada bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa di rumahnya di Mekah. Kematiannya amat mengejutkan. Ucapan takziah diucapkan dari seluruh dunia Islam. Salat jenazah dilakukan di seluruh pelosok dunia. Salat jenazah pertama diimamkan oleh adiknya As-Sayyid Abbas dan seterusnya di Masjidil Haram dengan Imam Subail. Ratusan ribu manusia membanjiri upacara pengebumiannya. Sebelum meninggal dunia, beliau menghubungi santri lamanya di Indonesia melalui telepon dan bertanya apakah dia akan datang ke Mekah pada bulan Ramadan. Apabila dia menjawab tidak, Sayyid Muhammad bertanya pula, tidakkah engkau akan menghadiri pengebumianku? Beliau dimakamkan di pemakaman Al-Ma'la di samping kuburan istri Rasulullah SAW, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dan yang menyaksikan penguburan beliau saat itu adalah seluruh umat muslimin yang berada di Mekah, termasuk para pejabat, ulama, para santri yang datang dari seluruh pelosok negeri, baik dari dalam Mekah atau dari luar negeri. Semuanya hadir demi melihat beliau untuk terakhir kalinya. Sebelum disemayamkan, beliau pula selama 3 hari 3 malam rumahnya yang selalu terbuka bagi ribuan orang yang ingin mengucapkan bela sungkawa dan melakukan azza. Dan di hari terakhir azza, wakil Raja Saudi Amir Abdullah bin Abdul Aziz dan Amir Sultan datang ke rumah beliau untuk memberikan sambutan bela sungkawa dan mengucapkan selamat tinggal kepada pemimpin agama yang tidak bisa dilupakan umat. Keturunan Sayyid Muhammad merupakan keturunan mulia yang bersambung secara langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau merupakan waris keluarga Al-Maliki Al-Hassani di Mekah yang masyhur, yang merupakan keturunan Rasulullah melalui cucunya Al-Imam Hasan bin Ali radhiyallahu anhum. Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki ayah, Sayyid Abbas Al-Maliki bin Abdul Aziz Al-Maliki kakek, Abdul Aziz Al-Maliki ayah kakek. Adapun pelajaran yang diberikan baik di Masjidil Haram maupun di rumah beliau tidak berpoin kepada ilmu tertentu secara di universitas, akan tetapi semua pelajar yang diberikannya bisa diterima semua masyarakat, baik masyarakat awam atau terpelajar. Semua bisa menerima dan semua bisa mencicipi apa yang diberikan Sayyid Maliki. Maka dari itu dia selalu menitik beratkan untuk membuat rumah yang lebih besar dan bisa menampung lebih dari 500 murid per hari, yang biasa dilakukan selepas sholat maghrib sampai isya di rumahnya di Hayy al-Rashifah. Begitu pula setiap bulan Ramadan dan hari raya, beliau selalu menerima semua tamu dan muridnya dengan tangan terbuka tanpa melihat golongan atau derajat. Di mata beliau, semua tamu dan murid memiliki keistimewaan yang sama, semua mendapat penghargaan yang sama, dan semua dapat mencicipi ilmu bersama-sama. Dari didikan beliau telah keluar ulama-ulama yang membawa panji Rasulullah ke seluruh pelosok permukaan bumi. Murid Habib Abdurrahman Basurah, Wasekjen Rabithah Alawiyah yang lama bermukim di Arab Saudi di Indonesia, di antara murid-murid Al-Maliki yang menjadi ulama terkenal dan pendiri dari berbagai pesantren. Murid-muridnya itu antara lain Habib Abdul Qadir Al-Haddad, pengurus Al-Hawi Condet Jakarta Timur, Habib Hudbagir Al-Atos, pimpinan Majelis Taklim As-Salafiyah, Habib Saleh bin Muhammad Al-Habsi, Habib Nakin bin Syekh Bakar yang memimpin Majelis Taklim di Bekasi, Novel Abdullah Al-Kaf yang membuka pesantren di Parangkuda, Sukabumi,
Kiai Haji Abdurrahman Nawawi yang kini memiliki 3 buah madrasah dan pesantren yang masing-masing terletak di Tempet, Jakarta Timur dan 2 di Depok. Kiai Ihya Ulumuddin yang memiliki pesantren di Batu Malang. Demikian pula pesantren Riyadul Sholihin di Ketapang Probolinggo dan pondok pesantren Genggong juga di Probolinggo. Kiai Abdul Wahid Zuhdi Wakil Rois Suriah PWNU Jawa Tengah. Kiai Ahmad Baidowi Samsuri LCH. Di samping pengajian dan taklim yang rutin dilakukan setiap hari, beliau juga mendirikan pondok yang jumlah santrinya tidak sedikit, semua berdatangan dari seluruh penjuru dunia belajar, makan, dan minum tanpa dipungut biaya sepeser pun, bahkan dia memberikan beasiswa kepada para santri sebagai uang saku. Setelah beberapa tahun belajar, para santri dipulangkan ke negara mereka untuk menyiarkan agama. Sayyid Muhammad Al-Maliki dikenal sebagai guru pengajar dan pendidik yang tidak beraliran keras, tidak berlebihan, dan selalu menerima hiwar dengan hikmah dan mau'idhah hasanah thariqahnya. Bagi murid-murid dan pencinta beliau, Mutu Manikam ini sudah tidak asing lagi, mengingat asbabul wurud dan momen keluarnya kalimat tersebut dari lisan Abuya Sayyid Muhammad sungguh sangat fenomenal. Al-Jannah huwa mahibalasi, surga tidak gratis, dan ala rokobati wa wakli, aku tidak akan tanda tangan walau leher taruhannya. Kalimat yang pertama di atas dikatakan oleh Sayyid Muhammad Al-Maliki, Imam Ahlussunnah wal Jamaah abad ini, yang oleh murid-murid dan pecintanya beliau akrab dipanggil Abuya. Konon kalimat tersebut diucapkan oleh Abuya Sayyid Muhammad ketika beliau sudah diputuskan untuk diikdam hukum penggal oleh pemerintah Saudi, negeri asal beliau. Menurut penuturan dari santri-santri senior beliau ketika itu, sekitar tahun 70-an, beliau mendapat panggilan dari Raja Saudi ketika itu masih Raja Fahad bin Abdul Aziz. Kertas surat panggilannya berwarna merah. Semua masyarakat Saudi tahu bahwa jika ada penduduk Saudi dipanggil pemerintah dengan surat panggilan berwarna merah, pasti yang bersangkutan diidam atau paling tidak, kalau memang tidak diidam, dipenjara. Sebelum memenuhi panggilan raja, Abuya Sayyid Muhammad merintahkan kepada murid-muridnya untuk membacakan aurat dan azkar untuk keselamatan beliau. Murid-murid beliau yang biasanya setiap hari tiada henti belajar, saat itu kegiatan belajar mengajar di masyruknya istilah untuk pesantren Abuya dihentikan, hanya diisi dengan aurat dan adhkar saja. Dan saat itu beliau senantiasa berwasiat kepada santri-santrinya agar mereka tetap teguh dan tidak goyah untuk meneruskan perjuangan beliau jika kalau beliau dalam waktu dekat sudah tidak lagi bersama mereka. Sehari sebelum diwajibkannya Abuya Sayyid Muhammad menghadap raja, beliau sudah berada di Riyadh, ibu kota Saudi Arabia. Tepat pada hari di mana Abuya Sayyid Muhammad diwajibkan datang ke istana raja, beliau dijemput oleh Amir Salman yang saat ini sudah menjadi Raja Saudi. Sebagai catatan bahwa saat itu jika ada penduduk Saudi yang ada masalah dengan pemerintah Saudi dan diputuskan untuk diidam, pasti Salman yang mengurusnya. Pertama kali Salman bertemu Sayyid Muhammad, dia langsung berkata kepada Sayyid Muhammad, "Ya Muhammad, jika ada penduduk Saudi dipanggil pemerintah menggunakan kertas merah dan saya yang mengurusinya, tentu kamu sudah tahu mau diapakan orang tersebut." Salman bermaksud menggertak dan mengerdilkan hati Abuya Sayyid Muhammad. Akan tetapi digertak seperti itu, Abuya Sayyid Muhammad sama sekali tidak gentar mendengar ucapan Salman itu. Justru Abuya Sayyid Muhammad malah seperti macan yang dibangunkan dari tidurnya. Saat itulah beliau menjawab, "Al-Jannah mahibalasi ya Salman." Surga tidak gratis ya Salman, sebuah kalimat yang benar-benar mencerminkan keberanian pengucapnya. Singkat cerita, entah apa yang terjadi pada Raja Fahad, akhirnya hari itu Sayyid Muhammad tidak jadi bertemu dengan Raja Fahad.
karena Raja Fahad akan berpergian ke luar negeri dan Abuya Said Muhammad sudah diperbolehkan pulang ke Makkah. Semua heran atas sikap Fahad yang langsung berubah 360 derajat. Apakah benar dia urung mengidam Said Muhammad hanya karena lantaran dia sibuk akan bepergian atau entah karena sebab yang lain? Sampai sekarang tidak ada yang mengetahui penyebabnya, tetapi mendengar bahwa Raja Urung menemui Abuya Said Muhammad dan sudah diperbolehkan pulang ke Makkah, laki-laki Abuya Said Muhammad semakin menunjukkan kejantanannya. Saya datang ke Riyadh karena dipanggil Raja, dan saya tidak akan kembali ke Makkah kalau masih belum bertemu Raja. Atau paling tidak aku harus bertemu Raja walau hanya sebentar. Kalau tidak, aku akan menunggu Raja sampai dia kembali ke Saudi. Pokoknya aku harus bertemu Raja. Sebab aku ke Riyadh karena dipanggil Raja. Demikian Abuya Said Muhammad menunjukkan kejantanannya kepada Salman. Akhirnya Raja Fahad memberikan waktu sebentar di bandara untuk bertemu dengan Abuya Said Muhammad sesaat sebelum naik pesawat. Saat ini perjuangan Said Muhammad diteruskan oleh putra beliau, Said Ahmad. Beliau oleh para murid dan pecintanya juga akrab disapa dengan Abuya. Keteguhan serta kejantanan Abuya Said Ahmad juga tak ubahnya seperti sang ayah Said Muhammad. Tahun 2006, Abuya Said Ahmad mengadakan maulid besar-besaran di mana jamaah yang hadir saat itu bukan hanya dari Makkah saja, ahli Madinah dan Taif juga banyak yang hadir, dari luar negeri pun juga banyak yang hadir. Bahkan ruang qo'ah, ruang aula di Masruk beliau saat itu sampai tidak mampu menampung hadirin. Seminggu setelah maulidan besar-besaran itu, Abuya Said Ahmad juga dipanggil pemerintah. Seperti apanya ketika dipanggil Raja, santri yang biasanya setiap hari disibukkan dengan pelajaran, saat itu Abuya Said Ahmad memerintahkan mereka untuk menghentikan pelajaran. Siang dan malam hanya diisi dengan sholat hasbanah, aurat, dan ahzab. Pas di hari pemanggilan Abuya Said Ahmad, dari pagi mereka sudah kumpul di Qo'ah, melaksanakan sholat hasbanah, membaca aurat dan ahzab. Ba'da duhur, Abuya Said Ahmad datang dan langsung memerintahkan santri untuk berkumpul di kelas. Tidak tertangkap dari ekspresi wajah Abuya Said Ahmad dan semua dari para santri kecuali perasaan tegang. Mulai Abuya Said Ahmad menceritakan kejadian saat beliau diinterogasi. Abuya Said Ahmad menceritakan, anak-anakku, tadi aku dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengadakan maulidan lagi. Tadi aku jawab mereka dengan jawaban demikian, ala rokobati wa uwakti. Taruhan leherku, aku tidak akan menandatangani. Beliau kemudian melanjutkan ceritanya, sedangkan para santri mendengarkan dengan tegang. Ya auladi, kata yang menginterogasi aku tadi, aku masih akan dipanggil lagi. Jika aku tidak lagi bersama kalian, maka tolong teruskan perjuangan ini. Jangan kalian putus perjuangan ini hanya karena tidak ada aku. Begitu dawuh Abuya, yang membuat mata para murid saat itu juga berkaca-kaca. Bahkan banyak dari mereka saat itu sampai sesenggukan, tidak tega dengan apa yang dialami Abuya Ahmad, sekaligus dipenuhi perasaan mencekam, dan sampai sekarang Abuya Ahmad tetap tidak berkenan untuk menandatangani pernyataan untuk tidak lagi mengadakan maulidan. Semenjak itu orang-orang sepuh Makkah sering mentahbis beliau dengan sebuah pameo, hadza asibal min dzal al-azab, anak singa ini dari singa yang itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.